Selamat sore teman-teman semua. Kita sudah hari Sabtu lagi, kita mau bahas-bahas tentang produk sedikit. Jadi kita setiap hari Sabtu tuh teman-teman kita ada seminar kesehatan. Jadi kita ada biasanya bahas topik-topik kesehatan, terus ada bahas juga mungkin tentang produknya juga ya kan. Produk dari AFC itu berfungsi untuk apa aja sih? Bisa untuk buat apa aja sih? Biasa teman-teman kan banyak yang suka kasih pertanyaan tuh mungkin pas setiap hari Senin atau setiap hari Rabu gitu kan. Nah, biasanya saya arahkan ke hari Sabtu ini. Jadi di hari Sabtu ini kita mau bahas hari ini kebetulan tuh tentang COVID. Jadi kenapa sih bosan banget COVID terus? Ya itu, karena emang kita juga udah sama-sama lihat semuanya mungkin beritanya ada yang mulai dari Singapura ya kalau nggak salah itu varian baru ada XBB, ada XBC, ada itu kan, ada banyak lah pokoknya intinya varian-varian baru yang uh, sebenarnya saya belum begitu paham yang kayak gimana, apakah mungkin dia nanti bisa menyerang orang yang sudah vaksin atau yang belum vaksin aja, atau mungkin menyerang lebih ke anak muda aja atau orang tua juga, lanjut usia juga gitu kan. Kita belum gitu jelas. Untuk itu, hari ini saya sudah mengundang salah seorang pakar kesehatan dari EFC yang akan bantuin kita, teman-teman juga semuanya untuk tahu lebih dalam apa aja yang harus diperhatiin untuk COVID varian ini. Apa aja yang harus diwaspadai, apa aja yang harus dilakukan, dan tips-tips sama saran-saran mungkin dari Dokter Susi hari ini, tamu speaker kita. Untuk tipsnya apa aja sih dok, biar saya nggak kena nih atau apa. Walaupun kita sama-sama tahu namanya virus itu walaupun masih ya kayak baru ketemu di Singapura atau ketemu di mana itu cepat banget, super cepat sampai ke kitanya, sampai ke Indonesianya gitu ya. Jadi kan kalau bisa sekarang, kenapa harus nanti? Jadi kita akan sama-sama dengerin mungkin sharing dari Dokter Susi. Ini udah ada. Oh iya udah ada. Sudah hadir Dokter Susi. Selamat sore, Dok. Selamat sore semuanya. Sore. Jadi, Dok, pasti udah denger dong, Dok ya, yang XBB Ya, sudah. gitu. Kira-kira mungkin untuk openingnya sebelum kita mulai ke dalam materi, mungkin apa sih ada inti utama yang harus teman-teman perhatiin dan kenapa teman-teman harus ikut sharing ini dan apa sih yang ada di sharing ini isinya gitu loh dok. Maksudnya apakah mungkin dokter udah tahu duluan apa ada bahayanya seperti apa yang mungkin masih berseliweran ya dok ya karena infonya Iya. kayak belum pasti-pasti banget gitu loh dok. Jadi eh, kita sekarang ini kan memang banyak berita ya. Kalau kita kumpulkan, kita googling itu banyak beritanya ya. Tapi saya juga heran ini untuk yang varian baru ini, saya mencari di jurnal ilmiah ya. Kalau kalau kita kan akademisi, kemudian dokter itu bukan berita yang kita cari ya, tapi jurnal ilmiahnya ya gitu ya. Itu susah sekali saya cari. Terakhir saya mencari itu Omikron itu adalah yang varian B1129 ya. Itu ada di jurnal ya, tapi yang ini belum ada. Dan memang beritanya ini dari Singapura ya dan sudah menyebar ke 24 negara katanya ya. Tapi eh, mungkin belum ada penelitian lebih lanjut dan kalau kita googling itu yang muncul ya hanya apa berita-berita ya. Jadi dari media-media yang tidak apa ilmiah ya. Kalau kalau seharusnya kalau ada seperti ini harusnya diteliti ya diteliti oleh para peneliti dan kemudian dilakukan uji ya apakah benar virus ini menimbulkan gejala yang sedemikian berat ya mungkin ya atau apakah benar transmisinya lebih cepat dibandingkan virus yang varian lain gitu ya. Akan tapi kita harus tahu bahwa yang namanya virus itu sampai akhir zaman itu pasti akan bermutasi ya. Virus itu kan sesuatu materi genetik yang dia tidak stabil.
ya. Kalau dia berada di dalam sel, tergantung dari lingkungan sel yang ada di sekitarnya, ya. Nah, maka sebetulnya berita apapun yang terpenting kita itu bagaimana? Fokus kita yang utama. Fokus kita adalah memperbaiki lingkungan sel kita, ya, karena virus masuk kalau virus nggak masuk sel itu dia nggak akan bisa apa-apa, ya. Virus itu baru bisa melakukan sesuatu atau berdampak pada seseorang itu bila dia bisa masuk sel, gitu ya. Nah, kalau sel kita itu baik kondisinya, antar sel itu baik, ya, sebetulnya virus yang menginfeksi sel pun itu bisa dieliminasi oleh sistem imun, ya kan. Kita ini bukan hanya terdiri atas sel yang mudah diinfeksi oleh virus, tapi juga mempunyai lingkungan sel yang mempertahankan agar virus tidak masuk ke dalam sel dan virus tidak menginfeksi sel lebih lanjut, gitu. Nah, maka fokus kita jangan pada virusnya, ya, tapi pada bagaimana kita mengenali diri kita, ya, ketika sakit, ya, kemudian kita berisiko terkena gejala berat atau tidak, dan mencegahnya, gitu kan. Jadi kita harus mencegah supaya kita mengalami gejala yang berat, karena yang namanya virus transmisinya mungkin bisa dikatakan cepat, gitu ya. Tapi kalau sistem imun kita baik, sebetulnya dia bisa kita atasi, ya, karena kuncinya adalah pada sistem imun. Ya, jadi ini memang banyak berita, ya, akan tetapi secara ilmiah harus ada bukti, ya. Nah, bukti ini tidak semudah kita hanya menemukan virusnya, akan tapi harus diuji, ya, diuji dengan cara membuktikan beberapa teori tentang penyebab penyakit itu terbukti, ya, dan itu bukan hanya pada sel yang harus dibuktikan, ya, akan tapi juga sampai ke hewan, ya. Jadi nanti virus itu harus diisolasi, kemudian disuntikkan kepada hewan. Nah, hewan yang disuntikkan virus ini harus sakit seperti manusia sakit, ya. Nah, Omikron XBB ini belum ada penelitian sampai membuktikan teori-teori tentang penyakit karena virus itu terbukti 100%, ya. Maka kalau seperti ini, ya, nggak usah stres, ya, nggak usah stres mendengarnya, karena dalam sejarah virus yang namanya virus corona, sebenarnya virus corona, ya, virus corona itu ada banyak, ya, dan sejak tahun 1937 sudah diketahui ada banyak varian, ya. Kita mengenal banyak virus corona di sini. Ada varian, sebentar, ini ada grup 1, grup 2, grup 3. Nah, yang namanya Omikron itu masuknya ke grup yang 2, ya. Dia turunan dari SARS-CoV. Nah, SARS-CoV ini ada SARS-CoV-1, SARS-CoV-2, nah, lalu ada Omikron, terus ada Delta, ada Omikron sendiri, ada banyak sekali, gitu ya. Ya, karena memang yang namanya virus itu selalu bermutasi, gitu ya. Nah, Omikron yang pertama kali itu ditemukan sekitar bulan Februari itu di Afrika, ya, Afrika Selatan. Diketahui cepat menyebar, tapi gejalanya lebih ringan. Tapi di sini ada mutasi lebih banyak, ya, dan itu tidak bisa dideteksi dengan PCR. Nah, lalu yang Omikron XBB dan lain-lain lah yang terbaru, entah apa namanya, saya juga nggak mau mengingatnya, ya. Itu ada Singapura, Filipina, dan 24 negara katanya, ya. Dan di Indonesia terakhir Jakarta berapa kasusnya kemarin? 38, ya. Jakarta 38 atau berapa? Yang terakhir sepertinya 38, dan sepertinya dari Kementerian Kesehatan menyampaikan untuk kembali mewaspadai dengan meningkatkan PPKM, ya, sepertinya, ya. Nah, sekarang kita fokus kepada diri kita, ya, mengenali diri kita. Sebetulnya yang namanya infeksi virus yang utama itu adalah sistem imun kita, respon imun kita.
Dulu kita mengenal ada SARS-CoV-1 ya, yang dikenal SARS-CoV pertama itu namanya SARS-CoV ya, SARS-CoV-1 sebenarnya. Lalu SARS-CoV-2, nah lalu MERS-CoV ya. MERS-CoV ini lebih berbahaya lagi nih. MERS-CoV itu kalau sudah kena biasanya langsung gejalanya berat dan meninggal ya. Case fatality rate-nya itu sampai dengan 34% ya. Sedangkan SARS-CoV-1 dan SARS-CoV-2 lebih rendah ya. SARS-CoV-1 sampai SARS-CoV-2 itu di seluruh dunia itu tidak lebih dari 6 ya, tidak lebih dari 6%. 6% itu mungkin bisa dilihat dari protokol pengobatannya. Mungkin ada pengaruh dari protokol pengobatan yang tidak sesuai dengan bagaimana patomekanisme dari SARS-CoV ya. Jadi di seluruh dunia rata-rata di angka 3-4% ya. Sedangkan MERS-CoV ini malah justru lebih berat ya. MERS-CoV ini kalau orang sudah kena seringnya dia langsung bisa menyebabkan gagal ginjal, menyebabkan diare, pneumonia yang berat. Dan case fatality rate-nya pada saat itu sekitar 34%. Nah, kalau kita lihat bagaimana mekanisme penyakitnya, sebetulnya dari bukti-bukti yang sudah ada, baik itu pada SARS-CoV-1 maupun SARS-CoV-2 itu punya kemiripan, ya terutama SARS-CoV-1 dengan SARS-CoV-2 dan Omikron lah. Sebenarnya gejalanya hampir sama ya, cuma memang biasanya Omikron ditemukan dalam kondisi sudah berat karena orang itu kalau kena flu-like syndrome itu udah nggak pengen mikir lagi ya, pengen mikir lagi ini COVID apa bukan ya, biasanya mereka santai aja, yang penting mereka makan sesuatu yang bisa meringankan flu-like syndrome-nya kan gitu. Jadi kalau dulu kan kita kalau setiap kali ada gejala flu langsung panik gitu ya, langsung panik, kemudian langsung kita melakukan pemeriksaan swab dan sebagainya. Nah, kalau sekarang orang yang datang ke rumah sakit itu cenderung dia yang sudah berat, ya. Nah, sebetulnya yang berat-berat itu salah satu yang berperan adalah karena respon tubuhnya itu terlalu hipersensitif, ya. Ini secara logika yang mudah, ya. Tungau atau debu lah. Debu itu kalau bagi sebagian besar orang, debu itu kira-kira menimbulkan sesak napas yang sampai ke asma nggak? Enggak kan ya? Jadi debu pada orang yang normal-normal saja, tidak hipersensitif, dia akan menanggapinya hanya dengan bersin kan gitu ya. Nah, tapi pada orang yang asma, dia akan menjadi sesak napas dan bahkan bisa mengalami serangan asma yang akut yang bisa menimbulkan kematian. Nah, demikian juga sebetulnya penyakit virus seperti Omikron ya, termasuk SARS-CoV, bahkan termasuk flu biasa ya, flu biasa kalau kita mengenal ada beberapa virus yang menyebabkan flu-like syndrome ya, ada adenovirus, kemudian ada rhinovirus, ada influenza A, influenza B ya. Rata-rata yang mereka yang berat-berat itu yang menderita sampai pneumonia, sampai ada gejala-gejala yang berat yang lain atau sampai menimbulkan yang namanya multi organ dysfunction adalah orang-orang yang dia punya hipersensitivitas ya. Lalu yang kedua, dia punya gangguan metabolik yang berkaitan dengan yang terjadi pada usus terutama ya, ada dysbiosis ya. Dan ini menimbulkan akhirnya apa? Gambaran dari penyakit COVID maupun penyakit Omikron ya, yang karena Omikron itu bervariasi. Ya ada yang dia terpapar tapi ya sehat-sehat saja gitu ya. Ada yang dia gejalanya hanya kayak flu ya biasanya 3 hari sudah membaik ya. Lalu ada yang ringan ya, ringan tuh biasanya ya sembuh sendiri ya. Kemudian yang sedang mungkin dia sedikit ada masalah, misalnya setelah 5 hari dia tidak membaik ya, jadi harus minum obat dan sebagainya. Ya, lalu yang berat ini yang sampai menimbulkan gejala, terutama kalau dalam penelitian yang saya lakukan adalah yang dia sampai sesak dan dia mengalami diare. Ya, jadi hati-hati kalau ada gejala sesak dan diare. Itu menunjukkan bahwa kita mempunyai hipersensitivitas ya, atau mungkin juga punya penyakit-penyakit penyerta yang kita harus waspada
itu akan menimbulkan gejala yang lebih berat. Nah, maka kalau kita sudah ada sesak dan ada diare, ya, kita harus mencari pertolongan segera. Dan perlakuannya sebenarnya hampir mirip dengan kalau kita mengalami asma, ya. Jadi kalau kita asma, yang kita ambil tentunya adalah obat-obatan pereda sesak napas, ya, misalnya kayak bronkodilator yang biasa digunakan, ya, seperti misalnya salbutamol, ya, semua yang kita punya di rumah, misalnya kita punya inhaler, ya, segera gunakan, ya, inhaler itu. Atau kalau misalnya kita sudah nggak bisa pakai inhaler, ya, pakainya sudah misalnya menggunakan kortikosteroid seperti metilprednisolon atau menggunakan yang lokal, ya, semprot lokal metilprednisolon atau nebulizer, itu insya Allah bermanfaat. Jadi pada saat sesak gunakan obat-obat yang meredakan sesak, kemudian gunakan oksigen, ya, oksigen. Kemudian juga kita bisa sebetulnya meredakan sesak dan kecemasan, karena kecemasan itu juga menimbulkan jadi berat, ya, karena kalau kita cemas akhirnya kita stres, ya, akhirnya sistem imun jadi lemah. Nah, itu gunakan metode stimulasi nervus vagus seperti yang sering saya ajarkan, ya. Jadi tarik napas pelan-pelan, ya, lepaskan melalui mulut, ya, pelan-pelan. Tarik napas dalam-dalam, tahan, ya, sekitar 4-7 detik, lalu lepaskan pelan-pelan. Nah, itu sebenarnya adalah salah satu usaha untuk merangsang yang namanya saraf nervus vagus, yang dia akan meredakan peradangan, meredakan stres, dan meredakan gejala-gejala yang berat seperti sesak, ya, kemudian diare, ya. Nah, ini adalah beberapa contoh jurnal yang menyebutkan tentang bagaimana hipersensitivitas itu bisa menyebabkan radang pada paru-paru dipicu oleh banyak virus, ya. Jadi bukan hanya virus COVID, ya, virus SARS-CoV, ya. Kalau COVID itu sindromnya, ya. Jadi jangan salah, kalau virusnya adalah SARS-CoV, SARS-CoV-1, SARS-CoV-2, MERS-CoV, ya. Omikron itu nama virus, ya. Akan tapi kalau gejala, kumpulan gejalanya namanya COVID, ya. COVID-19, COVID yang entah apa namanya, ya. Tapi yang jelas sebetulnya kalau kita lakukan otopsi, ya, sebetulnya yang terjadi pada paru-paru ini adalah yang namanya hypersensitivity pneumonitis. Ya, sayangnya tidak semua penderita itu kalau meninggal dilakukan otopsi. Ya, harusnya diotopsi, ya, sehingga kita tahu, oh, ini beda enggak sih patomekanismenya, ya. Dan kalau ini hypersensitivity pneumonitis, pertolongan pertamanya adalah kortikosteroid, ya, atau anti radang, ya, anti radang. Dan biasanya kalau dalam dunia kedokteran yang dipakai adalah metilprednisolon, ya. Seperti kalau misalnya kita menderita autoimun, ya, seperti saya menderita SLE, begitu, ya. Kalau dalam dunia medis, SLE itu pengobatannya adalah kortikosteroid yang menekan peradangan, karena penyebab penyakitnya adalah ini. Akan tetapi memutuskan ini hipersensitivitas atau bukan, tentunya kita nggak bisa sendiri, ya. Kita harus tetap berobat pada yang ahli agar kita tahu, oh, iya benar ini hypersensitivity pneumonitis, ya, bukan karena misalnya radang karena infeksi, ya. Karena kalau radang karena infeksi bakteri misalnya, ya, nah itu harus diberi antibiotik. Nah, maka dalam protokol-protokol pengobatan seperti WHO, ya, pernah memberikan revisi, ya, bahwa pada kasus hypersensitivity pneumonitis sekarang protokolnya adalah pemberian kortikosteroid, sedangkan kalau ada bukti ada infeksi sekunder oleh bakteri misalnya, baru diberi antibakteri sesuai dengan yang hasil yang sensitifnya, ya. Jadi pemberian antibiotik itu nggak bisa sembarangan, ya, karena pemberian antibiotik pada infeksi virus itu bisa memicu disbiosis yang justru akan memperberat penyakit ini. Dan seperti dulu azitromisin, levofloxacin itu sudah tidak lagi dipakai. Ya, kenapa?
Karena ternyata justru yang namanya azitromisin dan levofloxacin itu dia memicu disbiosis yang akhirnya malah menimbulkan hiperinflamasi, peradangan yang sangat berlebihan yang akhirnya menimbulkan penyakit itu menjadi lebih berat, ya. Maka sebaiknya kalau kita sakit flu-like syndrome jangan buru-buru minum obat antibiotik, ya. Nggak boleh sembarangan minum obat antibiotik, ya. Kecuali terbukti secara laboratorium bahwa ada infeksi bakteri, ya. Nah, ini gambaran perubahan pada paru, ya, di mana gambarannya menunjukkan bahwa itu adalah peradangan karena reaksi respon imun dari penderita, ya, bukan karena virusnya secara langsung. Jadi kerusakan sel itu kan bisa terjadi melalui dua cara. Yang pertama karena efek dari virusnya atau bakteri, gitu ya, secara langsung. Yang kedua adalah karena peradangan respon terhadap virus tadi, ya, respon tubuh kita sendiri, gitu ya, yang terlalu hipersensitif tadi. Nah, kalau kita melihat gambaran ini, ya, ini menunjukkan bahwa ini bukan karena efek virus langsung, ya kan, tapi karena respon tubuh kita, ya, artinya bahwa ini bukan virusnya yang ganas, tapi apa? Tubuh yang terlalu hipersensitivitas, ya. Maka kalau seperti ini, ya, obatnya bukan antivirus, ya, tapi bagaimana respon tubuh kita ini kita seimbangkan, kita kontrol supaya dia tidak terlalu berlebihan, ya, tidak terlalu berlebihan. Jadi ini adalah tanda-tanda yang menunjukkan bahwa di sini ada peradangan yang terjadi akhirnya membentuk kematian sel dan juga pembentukan yang namanya membran pada paru-paru, ya, sehingga paru-paru itu kalau kita foto ronsen itu jadi putih semua, dan akhirnya dia kalau tidak diatasi hipersensitivitasnya bisa menimbulkan gejala sisa berupa fibrosis, ya. Jadi ada fibrosis, ada paru-paru itu jadi kayak melekat, gitu ya, jadi kayak dia menjadi jaringan-jaringan yang jaringan parut yang tidak bisa mengembang. Yang namanya paru-paru kan harusnya mengembang, mengempis, mengembang, mengempis, gitu ya. Ini nggak bisa lagi akhirnya. Ya, maka jangan heran kalau orang sudah sembuh dari COVID, dia ada yang paru-parunya jadi rusak, ya, karena memang sebetulnya yang merusak itu tadi karena reaksi respon imun tubuhnya yang terlalu berlebihan, ya. Nah, ini beberapa gambaran tentang bagaimana progresivitas dari penyakit itu sebetulnya dipengaruhi bukan hanya oleh patogen, ya, oleh virus, ya, karena tapi juga oleh pengobatan, ya, antibiotik, mungkin kita menggunakan imunosupresif drug, ya, atau terapi-terapi yang lain, dan bisa jadi malah justru pengobatan yang salah bisa memperparah, ya, bisa menimbulkan disbiosis, ya. Maka nggak boleh sembarangan beli obat tanpa resep dokter, ya. Jadi kalau kita sakit itu, ya, usahakan kalau mau mengkonsumsi obat harus konsultasi dulu pada dokter, ya, nggak boleh sembarangan. Nah, ini gambaran kalau kita minum antibiotik pada saat kita kena influenza, ya. Jadi penggunaan antibiotik pada saat infeksi virus itu sebenarnya nggak butuh antibiotik, ya, kecuali kalau ada bukti bahwa ada infeksi sekunder dari bakteri, ya. Nah, kalau infeksi karena virus seperti influenza, maka sebetulnya di sini yang terjadi ada perubahan pada usus, ya, di mana ususnya ini banyak bakteri-bakteri yang berkurang. Contohnya adalah lactobacillus. Ini hampir mirip. Jadi semua flu-like syndrome rata-rata yang kekurangan adalah lactobacillus, dan pada orang COVID ditambah lagi ada yang namanya Bifidobacterium, ya, Bifidobacterium longum, ya, di mana Bifidobacterium longum ini adalah bakteri inti yang melapisi lapisan usus kita sehingga virus tuh nggak bisa masuk, gitu ya, nggak bisa melekat pada sel kita. Nah, pada orang-orang yang dia sakit flu-like syndrome lalu dia mengkonsumsi
antibiotik, padahal sebetulnya dia nggak butuh antibiotik. Yang terjadi akhirnya apa? Sistem imunnya justru menurun, ya, justru menurun. Antibodi responnya menurun, sel T yang bertugas membunuh sel yang terinfeksi jadi menurun jumlahnya, interferon gamma yang bertugas membunuh sel yang terinfeksi virus menurun, kemudian kemampuan defense terhadap antivirus menurun, kemampuan gerak dari sel-sel yang berfungsi memakan dan mengenali virus itu juga menurun. Ya, kelihatannya, maka nggak boleh kita itu minum obat antibiotik pada saat kita terkena infeksi virus. Ya, nah kita harus menyadari ya kita ini adalah ekosistem, ya ekosistem yang dipengaruhi oleh lingkungan. Ya, maka kalau kita sakit, artinya lingkungan kita juga sakit, ya. Coba kita perhatikan rumah kita, ya, karena yang mempengaruhi kita adalah rumah kita, terutama kita berapa jam tinggal di rumah, ya. Demikian juga misalnya kita kerja, ya, bagaimana lingkungan kerja kita, ya. Mungkin kita kerja di ruangan tertutup dengan AC, sirkulasi udaranya kurang, berangkat pagi nggak pernah terpapar sinar matahari, pulang malam, ya. Kemudian makan sembarangan di kantor. Nah, itu kita perhatikan, kita introspeksi diri, ya. Lalu rumah kita di tempat yang perumahan yang padat, nggak ada sirkulasinya, nggak terkena sinar matahari gitu ya, dan pakai AC terus menerus. Nah, artinya harus ada perubahan ya lingkungan. Kita harus memodifikasi lingkungan agar tidak menjadi tempat bagi perkembangan bakteri yang jahat. Dan itu menimbulkan disbiosis tadi. Karena sebetulnya tadi masalahnya disbiosis. Virus itu bisa menginfeksi kita kalau tubuh kita disbiosis. Kalau kita tidak disbiosis, sebetulnya kita masih bisa mengeluarkan virus. Ya, jadi kalau tubuh kita baik-baik saja itu virus nggak akan mungkin bisa melekat. Ya, nah jadi perhatikan lingkungan kita. Ya, kalau misalnya rumah kita di tempat yang padat, ya kita harus bikin sirkulasi rumah menjadi lebih baik dengan cara memasang exhaust fan misalnya. Kemudian memberi filter udara, ya kita bisa pakai filter yang dibeli atau dengan filter alami. Ya, dengan apa? Filter alami itu bisa dengan tumbuhan. Ya, banyak tumbuhan yang dia bisa memfilter udara. Ya, contohnya aloe vera, kemudian sansevieria itu lidah mertua ya. Lalu ada beberapa bunga seperti spider plant, terus bunga apalagi ya yang bagus ya, ivy, bunga ivy itu juga bagus ya, yang daunnya seperti ada putih-putihnya dan hijaunya itu ya. Dan carilah bunga-bunga yang dia pada malam hari memproduksi oksigen. Nah, adanya oksigen yang banyak di dalam rumah itu bisa mencegah perkembangan dari bakteri-bakteri yang jahat yang dia akan masuk ke dalam tubuh kita. Ya, karena sebetulnya antara virus dengan bakteri itu lebih berbahaya mana? Bakteri apa virus? Bakteri, karena virus itu kalau sudah di luar sel, dia nggak bisa ngapa-ngapain, dia benda mati. Dia itu materi genetik yang mudah rusak oleh sinar matahari, oleh sabun ya. Nah, lalu yang lain lagi yang kita harus perhatikan, kulit kita. Kulit kita jangan sampai terpapar dengan zat-zat yang berbahaya. Kalau selama ini kita selalu disuruh mana? Cuci tangan, menggunakan hand sanitizer gitu ya. Nah, ingat, kulit kita ini ekosistem bakteri juga. Ya, kalau kita menggunakan sembarangan sabun gitu ya, kosmetik, kalau perempuan yang nggak sadar kata dia, kita itu perempuan pengen cantik pakainya kosmetik gitu, tapi kita nggak tahu komposisi kosmetik itu baik nggak sih untuk lingkungan tubuh kita gitu ya, baik nggak untuk bakteri-bakteri baik kita, nggak pernah mikir ya. Padahal harusnya kita pikir ya. Seperti saya nggak suka pakai kosmetik yang tebel-tebel karena menurut saya itu selain membohongi diri sendiri juga itu menimbulkan risiko kita terpapar dengan zat kimia yang dia tidak baik untuk lingkungan ekosistem tubuh kita ya. Nah, jadi perhatikan sabun yang kita gunakan, kosmetik yang kita gunakan, hand sanitizer, carilah yang ramah lingkungan, ya ramah terhadap bakteri baik.
ya. Kita bisa bikin sendiri ya dari misalnya ekoenzim ya. Nanti kapan-kapan deh ya Pak Angga ya kita bikin misalnya pelatihan ekoenzim gitu ya. Nah, sabun dari minyak ya. Saya biasa melatih menggunakan minyak zaitun, minyak apa kelapa yang lebih baik gitu ya, daripada kita menggunakan sabun-sabun yang dia terdiri atas zat-zat kimia. Jadi kalau kita beli sabun itu dibaca ya, jangan cari yang murah. Jangan cari yang murahnya saja gitu ya. Yang murah-murah ini rata-rata mengandung zat yang berbahaya. Ya, jadi bukan berarti semuanya yang murah ya, tapi kita harus baca nih ya. Apalagi kalau itu mengandung triklosan, jangan digunakan ya, karena triklosan dia akan membunuh bakteri yang baik di kulit kita ya. Nah, kemudian sikat gigi ya, sikat gigi itu penting. Karena apa? Oral hygiene itu sangat penting ya. Sekarang ini gejala yang paling banyak itu adalah nyeri menelan. Nyeri menelan itu menunjukkan ada radang. Biasanya kalau kita mau introspeksi, orang-orang yang suka ada radang, selain dia makanannya nggak terjaga, ya sukanya gorengan gitu ya, dia jarang sikat gigi. Ya sikat gigi kalau menurut dokter gigi anjurannya kan cuma 2 kali sehari misalnya, ya. Padahal seharusnya kita sikat gigi itu lebih banyak lagi, ya. Kalau dalam ajaran Islam aja setiap kali mau sholat sikat gigi, gitu ya. Nah, jadi gigi mulut itu adalah lingkungan yang terbesar kedua setelah usus ya, maka perhatikan kesehatan gigi dan mulut kita. Kalau ada gigi sakit, ada radang gusi, segera diobati ya. Obatnya mudah kok ya. Kalau sakit gigi yang sering saya praktekkan ya adalah merangsang air ludah. Ya, kenapa? Air ludah itu sebetulnya dia mengandung morfin alami yang pertama, yang kedua dia mengandung antibakteri, antivirus yang berbahaya bagi tubuh kita. Ya, rata-rata orang yang sakit gigi, sakit mulutnya itu dia sebetulnya ada masalah dengan air ludah. Nah, maka rangsanglah air ludah itu dengan cara apa? Memberi sesuatu yang kecut-kecut ya, jeruk bisa ya, jeruk nipis atau yang manis ya seperti madu ya. Jadi kalau sakit gigi biasanya nih yang saya lakukan adalah kapas saya kasih madu, saya gigit di daerah apa yang berlubang itu atau gigi yang sakit tadi sampai saya merasa ada air ludah yang banyak, atau rangsanglah tadi stimulus nervus vagus kita ya dengan menarik napas ya, kemudian melepaskan pelan-pelan, itu juga akan merangsang air ludah ya. Jadi nervus vagus itu salah satunya dia merangsang air ludah ya. Nah, jadi itu kemudian karena yang terbesar adalah pada usus, ekosistem kita pada usus ini harus kita jaga. Cintailah ususmu kan gitu kan ya, sayangilah ususmu. Maka makanan kita ya, kemudian apa tadi kekurangan apa dalam makanan kita itu harus kita perhatikan. Bakteri apa yang kurang misalnya ya, kita bisa mencerminkan kesehatan usus itu adalah memperkirakan dari apa, dari BAB ya, dari BAB, dari kentut, dari bau badan kita ya, bau mulut kita. Karena sesungguhnya bau yang busuk itu mencerminkan bahwa usus kita sebetulnya itu sebagai biokomposter ya. Kalau kita ibu-ibu biasanya mengolah sampah ya, itu biokomposter yang dia tidak baik gitu ya. Maka kalau kita ingin usus kita itu baik, perhatikan ya bagaimana bau kentut ya. Kalau dia bau berarti tidak baik ya, maka perbaiki pola makan. Nah, lalu ini gambaran bahwa sebetulnya kita perlu nggak sih takut sama virus ya? Apa perlu kita takut sama virus ya? Kita sendiri ini adalah ekosistem virus ya. Maka kalau ada berita virus ini, virus itu, virus ini, nggak usah stres ya. Cukup ya sudahlah, ada virus ini berarti aku harus berjaga-jaga. Cukup berpikir gitu. Aku harus memperbaiki tubuhku. Aku harus introspeksi sekarang bagaimana lingkunganku, makananku gitu. Karena sebetulnya tubuh kita ini juga lingkungan virus. Ya, kita punya virus di mulut kita, ya kita punya virus di dalam saluran napas kita, karena
itu kan rongga yang terbuka sebetulnya. Kalau kita bernapas, tentunya akan masuk ya semua yang ada di dalam udara. Kalau kita makan, nggak mungkin kan makanan kita itu bebas virus dan bebas bakteri. Apa pernah kita makan itu kita semuanya mensterilkan dulu semuanya, terus langsung pada saat itu kita makan? Kan enggak ya. Biasanya kalau kita masak pun kan kita tunggu dingin, nanti baru kadang makannya setelah dingin kan gitu ya. Nah, jadi nggak perlu takut ya, karena dalam tubuh kita ini juga banyak virus ya. Nah, semua makanan itu kalau menurut Bapak kedokteran ya, itu adalah berasal dari usus semua penyakit itu ya. Nah, sekarang yang terpenting adalah kita tahu bagaimana sih menjaga kesehatan itu, faktornya apa saja yang mempengaruhi kesehatan kita gitu ya. Nah, tubuh kita sehat itu karena kita seimbang, atau istilah kerennya atau istilah ilmiahnya adalah homeostasis ya. Seimbang. Seimbang ekosistemnya, seimbang sistem metabolismenya ya, hormonalnya, sistem imunnya. Kita kan terdiri dari itu. Ya, kita ini bukan hanya sel kita, tapi kita juga mempunyai ekosistem bakteri, virus ya, kemudian bahkan jamur ya, kita punya jamur, bahkan kita punya cacing sebetulnya ya. Nah, homeostasis itu dijaga oleh ekosistem yang dia padat, banyak ada bakteri di situ, virus, kemudian fungi, dan juga beraneka ragam. Jadi kita itu ibarat apa? Hutan ya, hutan tropis lah kalau pengen jadi kualitas udaranya baik ya. Hutan tropis itu kan ada banyak tumbuhan di situ ya, diversitas. Aktivitas dari apa yang ada terutama di usus ini akan mempengaruhi kesehatan kita. Nah, lalu apa namanya, ada faktor eksternal seperti dari diet ya, penggunaan prebiotik, probiotik, antibiotik, lifestyle, lingkungan kita tadi ya. Lalu yang terpenting sebetulnya adalah kita sendiri. Jadi ada umur ya, faktor umur ya, kemudian genetik. Jadi kita harus menyadari ya riwayat keluarga kita. Kalau orang tua kita punya cacat genetik atau pernah punya riwayat penyakit yang mungkin itu berkaitan dengan kerentanan seseorang itu menjadi lebih rentan terhadap sakit tertentu ya. Kita punya alergi gitu ya, punya keluarga yang punya autoimun. Nah, kita harus lebih hati-hati, termasuk sindrom metabolik. Misalnya ada keluarga kita yang sakit diabetes ya, penyakit jantung, penyakit paru-paru ya, kita harus lebih hati-hati. Lalu stres, proses fisiologi, perubahan anatomi dan sebagainya ya. Nah, ini gambaran bagaimana sistem imun kita dipengaruhi oleh usus ya, dan ternyata kalau dipikir secara ilmiah ya, belum ada bukti yang kukuh bahwa virus itu mampu ya merusak sel kita itu secara langsung ya. Nah, jadi justru virus itu merusaknya melalui respon imun ya. Jadi kita yang berespon terhadap virus yang berlebihan. Nah, lalu ini adalah gambaran bukti-bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa sebetulnya orang yang sakit berat itu rata-rata kalau dilihat dia ada perubahan pada bakteri usus, justru pada bakteri ususnya ya. Jadi ada kekurangan Lactobacillus dan Bifidobacterium. Nah, ini gambaran kalau usus rusak ya. Usus itu ibarat saringan ya, maka kalau saringan ini rusak, yang ada di dalam usus itu akan masuk semua, termasuk racun ya, racun dari makanan kita ya. Kalau kita makannya nggak sehat, nah tentu dia akan masuk, termasuk nanti bakteri-bakteri yang jahat ya. Nah, ini jadi sebetulnya yang terpenting saat ini adalah kita menjaga kesehatan usus ya. Selain tadi kesehatan kulit, kesehatan mulut ya, karena sebetulnya itu yang dia akan mempengaruhi respon sistem imun kita, karena sistem imun kita yang terbesar itu sebenarnya ada pada usus ya. Nah, lalu
Ini gambaran klinikal manifestasi yang sebetulnya gambaran manifestasi klinik yang hampir sama ya dari semua varian itu ya, nggak beda-beda jauh gitu ya. Maka nggak usah takut kalau ada berita-berita tentang virus baru dan sebagainya ya. Nah, ini gambaran tokoh-tokoh yang mewarnai ya dunia ilmiah untuk menentukan penyebab penyakit ya. Jadi sebetulnya penyebab penyakit itu kalau menurut beberapa tokoh itu bukan pada virus atau patogen ya, yang utama adalah sebenarnya tubuh kita ya, tubuh kita. Jadi respon tubuh kita. Maka sekarang ini pendekatan pengobatan dan vaksin adalah yang terbaik adalah probiotik ya, probiotik vaksin ya. Ini contohnya Sinvivo ini ya. Nah, lalu kita berharap semoga ini bisa masuk ke Indonesia karena sebetulnya kalau dia yang memperberat tadi masalahnya di usus ya harusnya vaksin itu ditelan ya. Vaksin itu dari mulut bukan diinjeksi. Ya, ini contoh dia menggunakan Bifidobacterium longum namanya. Ya, jadi dia dimodifikasi menggunakan rekombinasi genetik sehingga bakteri ini bisa membawa spike protein dari virus sehingga tubuh kita bisa mengenali tanpa memicu peradangan. Ya, jadi tidak ada efek samping. Ya. Nah, lalu ini gambaran bagaimana risetnya. Ya, ini dulu sudah clinical trial tahap 2 ya. Nah, lalu yang lainnya adalah bagaimana kita tahu tentang kesehatan usus, karena kita kan harus men-screening kita ya, kita ususnya gimana sih, sehat apa enggak. Nah, ini kita lihat dari BAB kita, gambarnya seperti ini kalau yang sehat ya, yang tipe 4 ya, tipe 4. Kemudian ini kalau kita mau melihat secara laboratorium ya, nah ini biasanya untuk penelitian ya. Nah, jadi sekarang berarti apa yang bisa kita gunakan? Makanan ya, kemudian suplementasi prebiotik, simbiotik, vitamin, herbal gitu ya. Nah, di sini ada beberapa vitamin yang penting ya, vitamin A, B, C, D, E, magnesium, zinc, dan selenium, itu bagus ya. Nah, lalu makanan. Nah, makanan itu jangan makan makanan yang terlalu tinggi protein dan terlalu tinggi lemak. Nah, ini gambaran kalau terlalu tinggi protein dan lemak. Nah, lalu ini gambarannya menimbulkan racun yang namanya TMAO. Nah, jadi probiotik, prebiotik, postbiotik, para probiotik, yaitu sekarang pendekatan untuk infeksi, ya apapun infeksi itu ya. Nah, lalu ini gambaran bagaimana probiotik dia bisa melawan virus ya dengan cara mencegah perlekatan dan juga antivirus ya. Jadi apa yang ada dalam usus itu mempengaruhi paru-paru, maka terapinya harusnya adalah dengan memperbaiki usus ya. Nah, ini gambaran beberapa studi yang dulu pernah dilakukan tentang COVID dengan probiotik ya. Ini ada banyak sekali penggunaannya, ada Lactobacillus, Bifidobacterium ya. Kemudian Bifidobacterium. Nah, ini kita punya ini ya, kita punya Bifidobacterium longum dan lactic acid bacteria dalam usukusi ya. Nah, kandungan yang lain juga bermanfaat di sini ya. Jadi ada kiwi, ada kolagen yang memperbaiki struktur usus ya. Kemudian takara kombu, ekstrak nanas dan lain-lain ya. Ini bisa kita lihat beberapa hipotesa tentang bagaimana nanas ya. Nanas ini bisa mencegah penyakit COVID. Ya, ini sudah ada penelitiannya ya, termasuk kiwi memperbaiki dinding usus ya. Kemudian resveratrol ya. Resveratrol juga ada dalam usukusi ya. Nah, lalu ini gambaran bagaimana marin algae ya, marin algae takara kombu itu bisa juga untuk COVID ya. Ini contoh bagaimana mekanisme takara kombu dia mencegah perlekatan dari virus ya, dan dia membunuh virus.
Nah, ini beberapa herbal yang lain yang bisa digunakan termasuk bawang putih ya, jahe. Jadi kalau seperti ini banyak bikin sup yang hangat, banyak jahenya, eh, kasih banyak bumbu-bumbu yang asli ya, jangan pakai bumbu-bumbu yang palsu. Nah, ini lalu kalau yang berat-berat kita butuh ya stem cell ya. Di sini kita ada marin peptida sekretom dari stem cell dari ikan salmon ini juga bisa digunakan untuk menambah manfaat dari usus-usus. Ini bagaimana kolagen memperbaiki struktur usus ya, kemudian peptida pada salmon ya. Ini fluid flow pada ini ya. Jadi kalau kita belajar pada Cina, Cina sendiri juga menggunakan herbal ya, herbal dan juga terapi diet ya. Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kita lanjutkan dengan diskusi. Ya, terima kasih. Silakan dengan diskusinya. Saya ganti device dulu ya. Sebentar ya teman-teman, kayaknya ada gangguan teknis. Bentar. Sebentar ya teman-teman. Oke. Halo, Halo dok. kenapa? Ada pertanyaan, sepertinya bayi umur 6 bulan ya, muntah darah. Kalau yang tadi yes, muntah darah apa boleh diberikan SOP subarasi dok?
Ya, kalau seperti ini kita harus tahu penyebab muntah darahnya. Ini kan sesuatu yang dia gawat darurat ya. Jadi kalau seperti ini kita harus bawa bayi itu segera ke IGD ya, karena biasanya apalagi kalau bayi sampai muntah darah itu berarti ada sesuatu yang berat ya. Jadi itu harus ditangani dulu. Nah, setelah stabil, tentunya kalau 6 bulan kan dia masih mengkonsumsi ASI ya. Nah, maka yang terpenting bagaimana caranya ASI itu tetap bisa masuk. Nah, lalu bisa diberikan melalui sonde ya. Biasanya kan seperti ini dia mendapatkan makanan cair. Bisa dicampurkan pada ASI ibu atau ibunya yang minum. Ya, tapi sebaiknya memang kalau efeknya ingin lebih baik ya diberikan pada bayi ya. Jadi tetap harus dibawa dulu ke rumah sakit supaya tahu kondisinya ya. Nanti kalau sudah stabil, nah baru ya kita beri. Ya bisa sebetulnya ya, karena SOP ini dari beberapa bukti ya tentang salmon peptida itu sangat bermanfaat ya, termasuk kolagen itu sangat bermanfaat untuk bahkan beberapa kasus dengan gagal ginjal ya. Jadi walaupun itu baru hanya semacam case ya, satu kasus gitu ya, tapi paling tidak itu menjadi salah satu pertimbangan bahwa bisa menolong lah. Dan itu saya buktikan sendiri pada saya ya. Jadi kalau saya itu dulu terkena lupus itu gejala yang sangat dominan itu adalah nyeri sendi dan ginjal saya yang kena. Yaitu saya sendiri membuktikan saya mengkonsumsi SOP itu untuk yang kasus yang seberat saya itu bisa gitu ya. Maka harapannya bisa menolong. Dan kalau kita ingin tahu mekanismenya dari yang sudah teliti tentunya seperti kolagen tadi ya, kemudian marin peptida, alge tadi itu dia bermanfaat sebetulnya ya dalam penyembuhan ya, dalam regenerasi sel maupun mencegah infeksi ya, mencegah infeksi. Pertanyaan yang lainnya? Oke. Pertanyaannya ada lagi dok, ini lumayan menarik. Ini dia bilang kalau misalkan radang karena alergi makanan. Kebetulan ini makanannya itu coklat. Dan ada amandel dokter. Apakah bisa dibantu mungkin dengan suba atau utsu? Ya, dengan usu, dengan suba, insya Allah bisa ya. Jadi karena mekanismenya seperti tadi ya, punya bakteri baik ya, di mana bakteri baik nanti dia akan melapisi dari usus kita ya, sehingga respon tubuh kita yang tidak seimbang. Alergi itu biasanya respon tubuhnya nggak seimbang ya, respon imunnya tidak seimbang, itu bisa menjadi seimbang ya. Kemudian kandungan-kandungan seperti nanas ya, nanas itu kalaupun kita mau mengkonsumsi secara langsung itu baik sekali ya. Nanas untuk amandel, untuk tonsilitis, untuk peradangan itu bikin aja jus, tapi di bonggolnya tetap dimakan ya. Jadi jus nanas tapi bonggolnya di jus. Nah, karena dalam komponen bonggol dari nanas itu dia yang mengandung salah satu komponen penting yang dia bersifat anti radang ya. Jadi dalam usus-usus kan ada nanas ya, kemudian tadi ada resveratrol yang dia kaya dengan polifenol yang bersifat anti radang ya, termasuk juga tadi ada kiwi ya, ekstrak kiwi ya. Oke, semoga menjawab ya tadi yang tanya. Oke, next-nya. Ini beberapa pertanyaan saya gabung dok. Jadi mungkin pertanyaannya begini kesimpulannya. Apakah mungkin dengan konsumsi, let's say kita bilang entah subarasi atau entah utsukushi, biasanya itu normalnya, apakah mungkin menimbulkan efek samping gitu loh dok? Kayak misalkan, contoh karena saya konsumsi subarasi, aduh perut jadi melilit, atau misalnya saya konsumsi utsu, aduh perut jadi melilit, atau jadi dada sesek, atau misalkan jadi pala pusing, atau misalkan jadi
kaki bengkak, atau misalkan saya jadi gemuk, atau misalkan rambut saya jadi botak misalkan. Apakah Oh gitu. ada yang kayak begitu-begitu, Dok? Ataukah mungkin karena pola hidup, atau emang karena produknya aja? Ya, Nah. jadi kalau melihat kandungannya, ya kandungannya itu kan dari ikan, ya, dari ikan, dari alge, ya. Kalau ini ya kita punya alergi ikan enggak, ya. Tapi alergi ikan pun biasanya yang memicu alergi adalah apa? Ikan yang dosisnya ya mungkin lebih banyak ya. Kalau ini kan dosisnya kecil ya. Dosisnya kecil dan kalau misalnya kok bisa alergi terhadap usus Aedosubarasi, itu sebenarnya yang masalah usus kita. Ya karena berarti usus kita ada kebocoran. Karena kalau dia nggak ada masalah, tentunya dia nggak alergi. Nah, maka kalau seperti ini jangan langsung stop ya, tapi coba sedikit dulu dosisnya kecil ya. Kita namanya desensitisasi ya. Dosis kecil dulu, lalu nanti ulangi lagi beberapa saat, dosis lagi, ulangi lagi. Nanti lama-lama nggak akan alergi dan justru akan memperbaiki alergi. Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa marin peptida, alge dan lain-lain itu menimbulkan efek samping ya. Termasuk ekstrak buah, mana ada ekstrak buah menimbulkan efek samping ya kan. Nah, hanya kalau kita bicara bakteri ya, probiotik ya. Probiotik ini memang kalau dia hidup ya pada orang yang dia disbiosisnya tipenya adalah tipe yang kelebihan bakteri baik. Ada yang kelebihan bakteri baik juga ada ya. Jadi disbiosis kelebihan bakteri baik. Nah, itu memang sebaiknya kita harus menstabilkan dulu bakteri baik kita. Ya, jadi kelebihan bakteri baik pun itu ada dampaknya ya biasanya, tapi enggak berat sih kalau bakteri baik yang berlebihan. Paling akhirnya kita apa? Kita jadi bloating ya, kita kayak bergas saja, atau mungkin akhirnya kayak kita apa? Jadi kayak orang yang kembung karena perutnya itu bergas gitu ya. Nah, kalau seperti itu ya kita harus mulai menstabilkannya dengan cara mengubah pola makan. Ya, pola makan, hindari makanan-makanan yang berserat yang kurang bisa dicerna yang menimbulkan gas. Contohnya apa? Contohnya hindari dulu kol ya, kemudian bunga kol, sawi ya, supaya kondisi gasnya itu menurun dan kita bisa memperlakukan perut kita dengan sesuatu yang menimbulkan gas itu bisa keluar ya. Nah, contohnya dengan misalnya mengolesinya dengan air hangat ya, atau mungkin posisi tertentu ya supaya gas itu bisa keluar. Contohnya dengan posisi nungging biasanya ya. Nah, itu apa namanya? Akan mengurangi gejala bloating setelah kita mengkonsumsi probiotik. Ya, tapi sampai saat ini belum saya temui ada kasus seperti usus dan Aedosubarasi yang menimbulkan bloating ya. Nah, kalau misalnya ya kok habis konsumsi itu kok rasanya diare ya, Dok. Nah, kita ingat-ingat ya, kita introspeksi dulu ya. Jadi makanan kita bagaimana nih ya? Makanan kita apakah terlalu pedas, apakah kurang sehat, terlalu banyak protein, kurang serat. Nah, apakah mengandung pestisida, mengandung zat-zat aditif yang lain. Nah, kalau seperti ini biasanya ada reaksi istilahnya apa ya? Semacam reaksi regenerasi dan ini reaksi yang membuat sistem imun kita itu kuat gitu ya. Nah, karena sistem kita jadi kuat, kita lebih sensitif terhadap hal-hal yang tidak baik. Nah, maka kalau memang seperti itu ya hindari makanan-makanan yang kira-kira membuat peradangan ya, yang membuat kita sensitif. Jadi hindari dulu makanan seperti coklat tadi ya, hindari dulu kacang-kacangan, hindari dulu apa
makanan yang pedas, yang tadi sayur-sayur yang bergas dan sebagainya. Ya, jadi makanannya harus kita jaga yang memang mendinginkan ya, mendinginkan. Nah, jadi food combining itu perlu ya, kita perlu tahu ilmu food combining. Misalnya ya, kurma itu makanan yang baik untuk bakteri baik kita ya, tapi kurma itu menjadikan panas gitu ya, pada memproduksi panas. Nah, maka untuk mendinginkan kurma itu dimakan dengan mengkombinasikan kurma dengan semangka atau mengkombinasikan kurma dengan ketimun ya, mengkombinasikan kurma dengan keju. Gitu ya. Jadi kita harus tahu ilmu makanan ya, bagaimana misalnya makanan yang panas tipenya didinginkan dengan makanan lain yang mendinginkan. Nah, kalau untuk yang mendinginkan itu contohnya apa? Pisang ya, pisang godok atau pisang dibikin setop ya. Setop itu biasanya kan kita menggunakan apa? Cengkeh ya, menggunakan apa? Kayu manis. Nah, itu kan mendinginkan ya. Ditambah gulanya gula aren. Nggak boleh pakai gula pasir ya. Nah, gula aren ini mengandung magnesium yang tinggi ya, mengandung magnesium yang tinggi, selenium ya. Nah, ini bersifat mendinginkan ya. Mendinginkan itu artinya sebenarnya mengurangi asam lambung ya. Jadi magnesium pada gula aren, pada pisang itu dia akan menurunkan pH dari asam lambung. Nah, sehingga kalau untuk orang-orang yang seperti itu dia bisa radangnya itu berkurang. Itu. Jadi kalau kita diare, pertolongan pertama kita bisa kita beri dengan tadi mengkonsumsi setop ya, setop pisang ya. Atau bisa juga misalnya dengan jahe ya, kita merebus jahe geprek itu ya, kemudian dikasih serai atau dikasih laos ya, tambah dua kelingking serai, ditambah 1 jempol jahe dan 1 jempol laos direbus ya. Kemudian setelah itu dikasih gula Jawa atau madu, silakan ya. Ada pertanyaan yang lain? Oke. Ini kan kayaknya banyak, mungkin sebelum pertanyaan yang lain saya mau sharing aja teman-teman. Jadi ini banyak pertanyaan kayak habis konsumsi itu kayaknya banyak masalah kesehatan gitu ya. Nah, saya cuma mau sharing teman-teman. Maksudnya gini, bukan untuk overclaim dan lain-lain, mungkin nggak cuma produk AFC doang ya. Maksudnya untuk semua produk juga, apalagi yang udah ada BPOM tentunya. Ini semua produk teman-teman kita nggak didesain, kita nggak dibuat, kita nggak diuji dan lain-lain, dan udah nggak bisa dipasarin kalau misalkan setelah dites itu menimbulkan efek samping gitu loh teman-teman. Pasti semuanya kan kayak memberikan manfaat positif tentunya pastinya. Nah jadi kalau untuk misalkan kayak anak saya setelah konsumsi ini perut melilit atau misalkan apa-apa segala macam kayak gitu, itu yang tadi udah dijelasin sama Dokter Susi, maksudnya mungkin balik lagi kita harus cek ke tubuh kita juga gitu loh, maksudnya apakah di tubuh kita ini semuanya normal ataukah tidak gitu kan. Dan yang kedua, kayak misalkan kita di dalam Subarasi ini kita kandungan bahan aktifnya itu ada marine peptide, ada salmonellophary peptide, terus ada fruit flow, dan ada lain-lain fruit flow yang dari tomat dan lain-lainnya gitu kan. Sekarang misalkan gini, saya udah tahu saya ada alergi tomat misalkan. Walaupun jumlahnya sedikit deh kita bilang, walaupun kan di Suba itu juga kita nggak yang kayak kita makan makan tomat 1 kilo mungkin setiap hari atau yang kayak gimana gitu, atau mungkin cuman asal ada aja, atau mungkin dengan takaran yang tepat untuk manfaat positif udah bisa gitu loh di dalam 1 saset Subarasi. Kalau misalkan kita udah tahu kita misalkan alergi contoh, ya udah ya kalau udah tahu alergi terus kita masih konsumsi kan berarti sekarang sebenarnya masalahnya bukan di produknya, bukan di tubuh kita, masalahnya di kita sebenarnya kan. Kayak saya udah tahu nih saya alergi gado-gado, terus saya pesan gado-gado, cabai 7 deh misalkan, habis itu saya makan. Terus saya kenapa-napa. Ya itu kan berarti emang saya yang cari penyakit teman-teman sebelumnya. Bener dong. Nah,
untuk itu gimana, makanya Dokter Susi itu saya selalu ingat sering banget bilang, "Oke, untuk mengetahui gimana caranya apakah kita mungkin alergi atau enggak, atau mungkin kita cocok atau tidak dengan produknya." Karena produk juga cocok-cocokan. Saya nggak bilang pasti cocok banget ke teman-teman semua juga karena tubuh manusia beda-beda. Cuman gimana caranya? Teman-teman mulai dengan takaran terkecil, bener ya, Dok, ya? Jadi mulai dengan Benar. Jadi nah, alergi itu bisa kita desensitisasi namanya. Kan tadi sensitivitas kan. Kita mhm, sensitif berarti sama ikan tadi kan ya. Nah, sensitif pada ikan itu kan sebenarnya khusus khusus kita yang mengalami leaky gut namanya. Nah, kalau seperti itu kita bisa mendesensitisasi dengan cara kita mengurangi sensitivitasnya itu dengan cara memaparkan dengan dosis yang kecil tapi berulang gitu ya. Jadi misalnya hari ini nih satu saset, Mbak kurangi dulu setengah, nanti coba lihatnya. Kalau misalnya tidak ada reaksi, ini lagi ya setengah saset. Jadi dosis kecil dulu, ulangi gitu. Ya kalau ternyata kok setengah saset masih diare nih, mmm, tapi pereda kurangi dosisnya, diulangi. Begitu yes. terus sampai habis itu nggak ada diare. Nanti coba tingkatkan lagi gitu. Oke. Oke, nah kira-kira kayak begitu teman-teman. Itu intermezzo aja sih, maksudnya sebelum kita next ke pertanyaan berikutnya karena kan banyak banget nih yang tanya yang, "Oh kayaknya banyak banget, kayaknya kalau orang baru masuk nih kayaknya, kok banyak ya yang efek samping ya, apa segala macam kayak gitu." Ya balik lagi, nggak mungkin kita memberikan efek samping kan, kita udah jelasin semuanya, manfaat-manfaatnya, bahkan patennya, uji klinis dan lain-lainnya semua juga untuk dari bahan aktif. Oke, next, Dok, untuk kalau misalkan saya ada asma, kira-kira konsumsinya tuh yang apa ya, Dok? Asma ya. Yes. Ya, jadi asma itu kita harus mengenali pemicu. Ya, jadi modifikasi lingkungan itu penting ya. Nggak boleh kena debu, nggak boleh. Jadi selain makanan kita jaga, lingkungan kita ya jangan sampai ada debu di kamar ya. Kemudian bagaimana mengatur ruangan supaya ruangan itu tidak menampung debu. Ya. Dok, kayaknya kepencet mute, Dok. Baik, kalau nggak ada Yes, pertanyaan yes. mungkin kita tutup dulu ya. Nanti kita bertemu lagi dalam tema-tema berikutnya ya Pak Angga ya. Boleh, 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 Dok, boleh. Ya, ya, Jadi, mungkin kayaknya segitu aja. Tadi beberapa pertanyaan ya, semuanya saya jadiin satu, saya jawab. ya. Maksudnya untuk Ya, dari teman-teman juga. Thank you, Dokter Susi, waktunya, Dok. ya. Selamat weekend semuanya. Selamat sore semuanya. Terima kasih teman-teman juga yang sudah hadir.